Welcome back to Titik Temu Podcast, menyambung cerita menginspirasi harapan. Sebelumnya saya Mengadeka ingin menyapa dulu para sahabat, para pecinta, para subscriber Titik Temu Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, salam namo buddhaya, salam kebajikan. Baik, sahabat podcast, hari ini kita sedang berada di edisi roadshow atau hangout Titik Temu Podcast. Ini kita tidak seperti biasanya, kita tidak sedang berada di studio Titik Temu, kita sedang berada di luar. Tepatnya ini sedang di Cafe Zenith. Berlokasinya di Jalan Kertabumi, Kabupaten Karawang, tepatnya setelah Rumah Sakit Barikata. Baik, seperti biasanya saya Mengadeka masih akan membahas seputar Pilkada Serentak 2024. Di depan kita sudah hadir narasumber. Kita langsung sapa saja. Beliau ada Bang Ali Ridho, Ketua KPU Kabupaten Bekasi. Luar biasa. Sehat, Bang? Alhamdulillah sehat, Mas. Sehat selalu, Mas. Sedang sibuk apa nih aktivitas di luar pilkada? Biasalah, kayak Gojek kita muter aja keliling terus, Mas. Karena monitoring ke teman-teman partai di lapangan untuk melakukan penggagapan dan penelitian coklit. Kabar istri, anak sehat selalu? Alhamdulillah sehat, anak istri. Alhamdulillah. Bang, gini aja langsung saya tembak saja pertanyaannya berkaitan dengan Pilkada Bekasi. Tahapan apa yang saat ini sedang dilakukan? Perlu saya sampaikan, yang pertama saya sapa dulu, Mas. Teman-teman tim Titik Temu Podcast, alhamdulillah bisa bergabung, Mas. Satu penghargaan yang luar biasa, bertemu dengan teman-teman. Ya kan, yang biasanya kita mainnya di Bekasi, karena kita muter juga akhirnya memberikan edukasi ke depan bagaimana pelaksanaan pilkada serentak. Jadi bukan khusus buat Bekasi saja, Sosialisasi lah ya. Ya wajar kalau kita agak ngancong ya ke tetangga sebelah Kerawang untuk melakukan podcast itu. Alhamdulillah. Yang pertama perlu saya sampaikan bahwa tahapan yang sedang berjalan, teman-teman Pantali dibantu dengan Pemadam Depok, PPK dan PPS sedang melakukan coklit. Masih coklit ya? Masih coklit di lapangan, karena kita tahu bahwa data ini bagian yang sangat urgent, Mas, untuk kedua pemilu dan pemilihan serentak besok, tentunya di 2024. Bagaimana pemilih ini agar akurasinya terjaga, terus juga komprehensif bagaimana meramu agar data pemilih ini bisa seakurat mungkin, seperti seakurat data kemarin di pemilu 2024. Seperti itu, Mas, tahapan yang ada sedang coklit kita. Masih sampai tanggal berapa, Bang? Untuk teman-teman Pantarli melakukan coklit ini sampai tanggal 24 Juli, karena mereka dilantik dan dibutuhkan selama 1 bulan, 24 Juni 2024 sampai 24 Juli 2024, sehingga 1 bulan mereka harus merampungkan data yang sebaran DP4 di khusus Kabupaten Bekasi sebanyak 2.200.058 orang dari daftar pemilih tetap di pemilu sekitar 2.200.209. Jadi selisihnya ya sekitar 58.000 lah datanya. Berarti DPT belum nilai karena masih coklit. Belum, karena masih coklit. Bahkan DPS pun belum ditetapkan oleh kami. Sehingga masih menunggu proses pencocokan dan penelitian yang dilakukan teman-teman partai di lapangan. Kalau DPT di Pilpres sama Pileg kemarin berapa? DPT kemarin 2.200.209 orang yang tersebar di 23 kecamatan, 187 desa kelurahan. Banyak juga ya. Kalau Karawang hanya sekitar berapa? 1.700.000-1.800.000-an ya? Siap. Bang, saya mau tembak aja nih kabar yang sedang hangat-hangat di Bekasi nih. Berkaitan
persoalan pileg kemarin mungkin ya, Siap, Mas. terkaitan laporan di ke DKPP ya. Kalau saya baca di sini datanya berarti ini dilaporkan oleh caleg Gerindra ya. Benar, Mas. Apa ini provinsi berarti ya? Caleg provinsi. Bukan hanya KPU saja yang dilaporkan ke DKPP, tapi juga Bawaslu, termasuk Bawaslu ya. Bang, kemarin sidang Jumat tanggal 5 Juli di DKPP itu. Iya, kami menghadiri. Hasilnya seperti apa? Rupanya titik temu cukup cerdik juga ya, jadi materinya kayak juga. Ya, kita observe juga kan. Ini menarik, ya, tapi perlu saya luruskan juga, Pak. Artinya proses untuk membuktikan legitimasi kami sebagai KPU daerah tentunya ingin membuktikan bahwa proses hukum mulai dari Bawaslu, MK, bahkan DKPP yang kemarin tetap kita jalani. Patut kami syukuri bahwa masyarakat terkait tentang bagaimana harus berdemokrasi yang baik, tentunya hal ini dituntut juga. Sampai kemarin kita bersidang di DKPP pada tanggal 5 Juli, tepatnya jam 9.30 Mas, sampai jam 4:05. Saya ingat betul. Bang Ali sendiri atau ditemani komisaris yang lain? Sebagai teradu satu, dengan teradu dua yaitu Ketua Bawaslu Kabupaten Bekasi. Bang Akbar ya. Seperti itu, Mas. Hasilnya kita sedang menunggu karena tidak diputuskan secara langsung oleh Ketua Majelis dan anggota saat itu. Informasi terakhir 11 hari kerja semenjak tanggal disidangkan. Berarti sekitar tanggal 17 Juli. 17 Juli 2024. Kita tinggal tunggu saja. Berarti tidak ada sidang lagi, jadwal sidang lagi gitu. Sidang lagi cuma bacakan putusan. Oh, terakhir tanggal berapa, Bang? Ya 16 sampai 17 Juli lah. Tapi kita juga belum dapat jadwal resmi ya. Cuma perkiraan bahwa setelah pasca sidang pertama kemarin 11 hari kerja ya berarti kisaran tanggal 16-17 lah. Karena kalau minggu kan hari libur. Oke. Kita lihat aja hasilnya ya. Siap. Seperti apa nanti ini. Iyalah. Mudah-mudahan berjalan baik-baik aja kan. Karena Iya. kita harus menjalankan pilkada di daerah ini. Bang, ini mengenai jumlah pemilih dan mengenai partisipasi pemilih lah. Kalau di Bekasi itu berkaitan dengan pilkada, partisipasi pemilihnya cenderung rendah atau tinggi. Kalau di Karawang kan kita tahu setiap pilkada paling besar itu di angka 70% partisipasi pemilih. Kalau Bekasi gimana? Saya membaca literasi 2017 yang lalu di pilkada karena kan baru serentak di saat seakan-akan di 2024 ya antara bupati dengan gubernurnya. Tapi waktu itu kan 2017 pilkada bupatinya, 2018-nya kalau tidak salah itu gubernurnya. Ya. 2017 partisipasi pemilih saat pilkada bupati itu tidak lebih dari 67%. Ya kan? Dari alokasi jumlah atau daftar pemilih tetap itu 1,7 saat itu. 1,7 saat itu. Kalau kita bandingkan komparasi dengan hasil pemilu kemarin di pemilihan legislatif Kabupaten Bekasi itu hanya 77%. Artinya ada 9% ya kenaikan. Kalau kita kalkulasi si pemilih khusus Bekasi, Mas. Karena pilkada 2017 dengan pemilu khusus buat daerah pemilihan di Kabupaten Bekasi hanya 77%. Kita berharap kalau besok di 2024 pilkada yang dilaksanakan secara serentak, mudah-mudahan partisipasinya bertambah. Targetnya berapa persen? 80? KPU RI kemarin mencanangkan sekitar 83-84% untuk pilkada serentak. Setiap kabupaten dan kota ya. Kita optimis lah. Kita optimis dengan keberagaman masyarakat yang ada di Kabupaten Bekasi yang terus diberikan sosialisasi, terus diberikan edukasi agar melek politik, termasuk generasi pemula atau generasi Z, generasi milenial ini mudah-mudahan berefek kepada partisipasi pemilihan terus meningkat. Sosialisasinya biasanya jenisnya kayak gimana? Kalau bentuk yang ada, Yang podcast salah satu lah. ya podcast, kemudian juga melakukan sosialisasi ke dunia pendidikan, salah satunya kampus yang ada di Kabupaten Bekasi, sekolah-sekolah tingkat pertama yang ada di Kabupaten Bekasi, menengah atas, mohon maaf,
kemudian juga ke masyarakat yang ada di sekitar, itu tidak luput. Jadi sasarannya nggak hanya pemilih-pemilih saja. Kemudian juga kita bekerja sama dengan tim disabilitas untuk bisa memberikan pemahaman agar mereka juga tetap memberikan kontribusi lah. Karena selama ini kan teman-teman disabilitas termarginalkan kononnya. Namun hal ini juga perlu kita angkat walaupun keberadaan daftar pemilihnya itu tidak sebanyak yang kita harapkan. Namun juga mereka memiliki peran. Termasuk kemarin di saat pemilu kita libatkan juga mereka untuk ikut berpartisipasi ke dalam jasa pelipatan. Iya, ini kan menarik. Jadi keterbatasan mereka itu tidak hanya memilih saja di area, namun dia juga menjadi petugas jasa pelipatan, kemudian menjadi badan ad hoc. Dapat honor mereka gitu. Itu juga kayak kali itu kan dapat honor. Iya. Pasti dapat. Gitu Mas. Oke. Ini memang masih berkaitan dengan partisipasi pemilih ya. Apa namanya? Dalam aturan kalau PKPU udah muncul belum? PKPU sudah. Untuk calon pasangan calon PKPU 8 2024 sudah diatur. Oke. Ini dalam PKPU itu ada kampanye terbuka pasti ya di lapangan luas gitu kan. Itu ada aturan nggak? Atau misalkan calon gubernur dengan calon bupati itu bisa kampanye bareng gitu? Ada nggak itu agenda itu? Sampai saat ini kita belum menerima bimbingan teknis yang dilakukan oleh KPU Provinsi Jawa Barat, panjang tangan dari KPRI untuk bisa diserentakkan kampanyenya ya Mas. Karena ini menarik dan jadi kajian seandainya diserentakkan mungkin saja bisa terjadi karena tadi di awal sudah saya bilang ini baru pertama kali dilaksanakan secara bersamaan. Betul. Sehingga butuh penyesuaian KPU Jawa Barat dengan KPU kabupaten kota yang ada di Jawa Barat untuk bisa mensinkronkan agendanya. Kemudian nanti ketemu titiknya kan, ya nggak apa-apa diseragamkan bisa, karena partainya pun sama kira-kira begitu. Tapi tidak menutup kemungkinan yang di daerah berbeda dengan partai yang ada di provinsi Mas, koalisinya maaf. Dan ini juga jadi pertimbangan, apakah nanti KPU RI membuat aturan khusus terkait tentang kampanye diseragamkan atau dibarengkan atau tidak, atau biasa saja mengalir sesuai dengan daerah masing-masing. Ini kan jadi kajian menarik nanti kita. Gitu. Yang paling tidak membantu kami lah untuk memberikan sosialisasi karena kampanye ini kan bagian dari media sosialisasi Mas. agar masyarakat bisa mengenal partai, pasangan, calon dan lain-lain. Gitu kan? Kenapa saya tanya begitu? Karena beberapa politisi, karena kita aktivitas sebagai jurnalistik ya, memang berharap ya seperti parpol koalisi juga linear kan antara Jawa Barat kan dengan daerah supaya ya ketika ada jadwal kampanye barang itu enak gitu. Betul. Bang, kalau kampanye terbuka jadwalnya tanggal berapa? Belum ada Mas. Belum teknisnya itu ya? Belum ada. Teknisnya ya. Nanti baru diatur yang ada PKPU 8 2024 ini hanya baru meregulasi atau tahapan terkait tentang proses pencalonan. Nah, mulai dari pendaftaran, kemudian verifikasi administrasi, penetapan dan lain sebagainya. Baru hanya itu. Jadi kampanye, sosialisasi dan yang lainnya belum diatur. Debat kandidat ada jadwal live di TV nasional tidak? Bukan sih? Secara normatif yang ada di aturan yang kami baca itu 1 sampai 3 kali mereka melakukan debat kandidat di media televisi ya. Terkait tentang media yang digunakan swasta atau negeri itu tidak diatur. Yang pasti harus dipublish, ditampilkan di media televisi untuk masyarakat bisa melihat, menonton dan menyaksikan isi-isi dari calon itu. Biasanya berapa kali sih kalau dibuka sih debat di Indonesia? Terakhir yang ada sebelumnya? Terakhir kemarin 2 kali. Oh 2 kali ya? Karena bukan cuma sekali ya? 2 kali. Cuma sekali ya? Iya. Terima kasih. Ya mungkin karena perlu sosialisasi banyak ya, karena jumlah pemilihnya yang lebih dari 2 juta itu ya. Siap. Masih berkaitan dengan PKPU Bang. Ini masih ini masih simpang siur juga nih tentang syarat karena kan awal mantan KPU RI itu mengatakan bahwa caleg yang akan daftar menjadi calon bupati itu hanya boleh cuti kan, artinya meskipun dia kalah dalam pilkada dia bisa balik lagi jadi anggota DPRD. Kalau termasuk calon gubernur gimana tuh aturannya untuk caleg
yang akan nyalon bupati, yang akan nyalon gubernur, terus berkaitan dengan petahana. Petahana itu aturannya gimana, harus cuti apakah memang gimana? Oh, di dalam Undang-Undang dan PKPU, Undang-Undang 10 2016, PKPU 8 2024, itu sudah tidak ada lagi keraguan. Jadi calon dewan terpilih atau incumbent, terus kemudian bupati, gubernur dan lain sebagainya itu wajib mengundurkan diri sebelum mereka melakukan pendaftaran. Nah, itu sudah beberapa kali dilakukan gugatan di MK, tetap saja tidak bisa melakukan itu. Ditambah lagi undang-undang yang terbaru, Undang-Undang 10 2016, PKPU yang terbaru, PKPU 8 2024 itu sudah harus mengundurkan diri sebelum dia melakukan pendaftaran di tanggal 27 2022. Meskipun caleg baru nih yang terpilih belum dilantik, harus mengundurkan diri. Benar. Itu tertuang di dalam PKPU. Termasuk calon petahana juga bukan cuti ya, sama mengundurkan diri ya. Udah jelas ya, aturannya begitu. Karena ini masih simpang siur di beberapa, masih jadi perdebatan beberapa para aktivis, para pemerhati politik. Bang, saya ingin lari lagi ke ini, hal yang agak panas lagi nih, mengenai mengenai money politik. Ya, money politik. Ini kan masih ada keraguan. Apa sih perbedaan antara money politik dengan cost politik? Karena yang saya tahu kan ada aturannya kan, bahwa boleh memberikan ke si pemilih dengan nominal sekian gitu kan, atau dalam bentuk barang, itu gimana sih? Yang saya pahami begini, ada memang anggaran yang diperuntukkan oleh partai politik dari pemerintah melalui negara berupa kos untuk biaya, misal biaya saksi, ya kan, itu diatur juga. Kalau keterkaitannya dengan money politik, jelas saja sudah tidak ada toleransi. Berbicara tentang money politik itu berbicara tentang bagaimana memuluskan seseorang bisa memilih sesuai dengan pilihan yang memberi, gitu kira. Ini kan bahaya. Jadi merusak tatanan demokrasi kita. Bagaimana si kandidat ini visi misinya bagus, rekam jejaknya sangat baik, kemudian pupus hanya gara-gara kepentingan semata yang dilakukan oleh salah seorang yang tidak bertanggung jawab lewat money politik tadi. Jadi tidak ada urgensi antara yang tadi Mas bilang bahwa berkaitan dengan money politik, kemudian nanti masuk ke dalam ranah yang lebih dalam itu ke para calon untuk bisa memanfaatkan. Saya berpikir itu ada kosnya, tapi ini yang mungkin bisa digunakan seperti begini. Orang melakukan bagi-bagi sembako yang itu tidak dibolehkan, tapi dia boleh belanja, misal harga sembako itu 50.000, tapi cukup diuangkan dengan uang 5.000, ya kan? Ini kan mengelabui rekan-rekan, mohon maaf, penyelenggara, tetangga kami Bawaslu. Enggak kok, dia beli gitu kira-kira. Ya padahal ini sama aja. Tetap boleh ya? Ini sama aja, tetap dibolehkan dan memang unsurnya dia beli loh, kira-kira gitu. Karena nggak ada ukurannya. Dia beli sekian nggak dihitung. Yang penting dia beli 5.000 dapat beli barang gitu, dibawa pulang, orang senang kemudian bisa dipilih. Itulah strategi gitu mungkin yang dibuat oleh para paslon. Ini sering banget terjadi. Lebih kepada strategi gitu. Lebih sering terjadi karena memang tidak diatur. Dan ini antisipasi. Tapi masuk kategori money politik nggak? Itu nggak masuk, Mas. Karena dia mau beli, Mas. Ya kan minyak 2 kilo dibayar 5.000. Padahal kalau kita kalkulasi rupiah 30.000, 40.000 gitu. Ini 5.000 dia dapat apa gitu. Ini penting juga, nanti ya jadi kajian lah. Kami sebagai penyelenggara teknis dan rekan Bawaslu juga untuk bisa mencermati hal yang dalam tanda petik demikian itu seperti apa sih gitu. Itu Mas. Oke, boleh kasih aplaus dulu biar kita Bang, ini ya mungkin ini pertanyaan ini bukan apa ya, bukan salahnya sih ya, tapi saya tetap akan tanya. Kalau saya bisa saya jawab, nggak bisa saya bertanya. Bang, kalau di Bekasi paling banyak pasangan calon itu berapa untuk pilkada? Dari sejarahnya? Dari sejarahnya paling banyak. Paling banyak. Kemarin 2012 itu ada 5 pasang. 5 pasang, kalau Karawang 6 ya paling banyak ya. Paling banyak ya. 5 pasang. 5 pasang. Incumbent 2, sisanya koalisi partai. Oh, hal ada ini ya untuk pilkada tahun ini apa
calon perseorangan? Nggak ada. Nggak ada. Kemarin ada sempat satu yang mendaftarkan diri, namun kita kembalikan syarat dukungannya yang belum lengkap sesuai dengan aturan. Apa tuh syarat dukungan? Aturannya itu 6,5% dari daftar pemilih tetap pemilu terakhir. Kalau pemilu terakhir daftar pemilih tetapnya ada 2.200.209, 6,5% sekitar 143.014 orang mas. Ini yang tidak dilengkapi, yang tidak dicukupi oleh calon perseorangan, sehingga harus kami kembalikan secara otomatis dia tidak bisa mendaftar karena syarat dukungan minimalnya tidak terpenuhi. Emang berat juga sih ya, calon perseorangan sekarang aturannya lebih ribet juga ya. Bang, apa namanya di Bekasi itu berapa syarat kursi untuk daftar ke KPU? Maksudnya? Calon daftar sama lah. Kalau itu sudah dibakukan sesuai dengan PKPU-nya, angka 20% dari jumlah kursi legislatif di daerah. Kalau tidak, kursi maksimalnya karena jumlah penduduknya di atas 3 juta, dapat komposisi 55 kursi. Kalau 2017 lalu 50 karena di bawah 3 juta. Itu terhitung bukan daftar pemilih tetapnya, tapi jumlah penduduknya. Yang kalau dikalkulasi 2.200.000 dikali tadi 55 sekitar 11 kursi untuk dia memasangkan satu pasangan koalisinya. 11 kursi ya. Nah, dan perlu kita sampaikan tidak ada satu partai politikum yang bisa melampaui di angka 11 kursi. Jadi dia harus berkoalisi semua nih. Ya sama di Karawang juga. Ya, tapi kalau di Karawang 10 ya syarat minimal. 10 iya, betul. karena dia Kan? 50 kursi, betul. 50 kursi kan, betul. Gitu, Mas. Perkiraan gambaran kita nggak usah sebutin namanya lah, takut bablasan, takut ikut kampanye juga. Perkiraan ada berapa calon? Kalau Ada kemungkinan head to head nggak? kalau calon perkiraan analisa penyelenggara 3 pasangan adalah 3 pasangan. kemungkinan head to head sangat memungkinkan. Kita tinggal tunggu saja tanggal 27, 28, 29 Agustus. Tanggal berapa pendaftaran? 27, 28, 29 Agustus 2024. Setelah itu verifikasi berkas, gitu kan? Verifikasi berkas, kesehatan dan lain-lain, dan ditetapkan pasangan calon yang memenuhi syarat pada tanggal 22 September 2024. Oke. Baru ketahuan nih ada berapa pasang. Karena kan baru analisa kita aja nih. Bang, berkaitan ini, kembali lagi saya ingin berkaitan dengan partisipasi pemilih. Kan kayak tadi ngebahas tentang disabilitas ya. Kalau disabilitas kan pasti ada pasti ada komunitas tertentu kan, atau bahasa lain mereka ada yang sebagian yang dirumahkan kan, disabilitas itu. Untuk meningkatkan partisipasi pemilih itu ada nggak TPS khusus selain di lapas? Kalau lapas kan pasti ada ya. Nah, ada nggak seperti kayak di tadi kan di ranah disabilitas, kemudian di rumah sakit umum atau di tempat-tempat umum lainnya kayak mall, ada nggak TPS kayak gitu? Kalau di rumah sakit kemudian penyandang disabilitas kemarin sempat kita lakukan, kita lakukan karena memang kita sudah melakukan bersurat kepada KPU Jawa Barat guna menjemput bola si pemilih karena keterbatasan mereka yang di rumah sakit rata-rata dia belum urus surat pindah memilihnya, Bang. Nah, sehingga keberadaan mereka untuk melakukan pilihan ini sangat rendah. Untuk kabupatennya ya, kalau DPD kemudian presiden mereka memilih, ya kan? Karena tadi syarat harus memilih itu kan harus melakukan pindah memilih. Tapi khusus untuk penyandang disabilitas, kemarin ada beberapa yang kita datangi, Mas. Tinggal kesepakatan si KPPS dengan para saksi dan para pengawas TPS untuk melakukan jemput bola ke salah satu pemilih yang disabilitas atau yang sakit juga kemarin kita lakukan itu. Oh, berarti tidak ada TPS khusus tapi dia mobile ya? Betul. Sifatnya oke. Gitu. Berarti TPS khusus hanya untuk di lapas saja ya? Iya. Oke, siap. Gitu, Mas. Bang, pendaftaran tadi tanggal berapa? 27? 28, 28, 29. Gak kerasa udah 30 menit nih kita berbincang, Bang. Iya, siap, Mas. Terima kasih kehadirannya di Sama-sama, Titik Mas. Temu Podcast. Nanti kita bisa Semoga kita di bisa Bekasi. ronsel kan, hangout ke Bekasi Siap, nih. Mas. Nanti kita minta referensi di kafe mana aja nih. Gitu kan. Boleh, Mas. Bang, terakhir saya ingin memberikan kesempatan closing statement buat Abang untuk masyarakat khususnya di Kabupaten Bekasi berkaitan dengan pilkada serentak 2024 ini. Baik.
Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Kami KPU Kabupaten Bekasi mengajak kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Kabupaten Bekasi, jangan lupa mendaftar data pemilih kita kepada petugas kami yang berada di SKUP, RT, dan RW untuk memastikan bahwa data kita sudah tercatat menjadi daftar pemilih tetap yang akan digunakan pada Pilkada serentak 2024 di Kabupaten Bekasi. Jangan golput, ingat tanggal 27 November 2024. Suara kita menentukan nasib masyarakat Kabupaten Bekasi. Mari memilih, sukseskan Pilkada serentak 2024. Pasti Mas. Boleh dong lagi nggak campur. Sekali lagi terima kasih Bang Ali atas kehadiran di Titik Temu Podcast. Ya, Mas. Demikian sahabat podcast, para subscriber pada Cinta Podcast Titik Temu. Kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan. Salam.